Teori ini menyatakan bahwa Islam di Indonesia tidak datang dari negeri Arab, melainkan melalui pedagang India yang lebih tepatnya Gujarat. Selain itu, teori ini didukung oleh beberapa ilmuwan Belanda seperti Pineapple, Snoekhoornje, dan Moekete. Diperkirakan terjadi pada abad ke-13 Masehi. Hal ini bertepatan dengan masa berkembangnya ikatan dagang antara India Barat dengan Nusantara. Bukti terkuatnya adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh 1297 Masehi di Pasai yang mempunyai corak khas Gujarat. Kelemahan dari teori ini adalah masyarakat Indonesia menganut mazhab Syafi'i, sedangkan Gujarat mayoritas menganut mazhab Hanafi. Teori ini berfokus pada kemiripan budaya serta tradisi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Persia atau yang sekarang dikenal dengan Iran. Teori ini didukung oleh Hussein Jayadiningrat. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang dari Syiah, Persia pada abad ke-7 Masehi. Bukti kuatnya yaitu tradisi tabuik di Pariaman, Sumatera Barat atau tabot di Bengkulu. Kelemahan dari teori ini yaitu diketahui bahwa abad ke-7 Masehi masih didominasi Bani Umayyah. Sulit bagi pengaruh Syiah menyebar luas dengan mudah. Teori Arab atau teori Mekah dianggap teori yang paling kuat oleh banyak sejarawan di Indonesia, termasuk Buya Hamka. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang dari Mekah atau Mesir pada abad ke-7. Bukti pertama yaitu adanya berita Tiongkok yang menyatakan bahwa adanya pemukiman pedagang Arab di pesisir barat Sumatera, baru pada tahun 674 Masehi. Selain hal ini, ada kesamaan mazhab yang dianut. Tak seperti teori Gujarat yang berbeda mazhab, masyarakat Indonesia mayoritas menganut mazhab Syafi'i, dan sama seperti Mekah dan Mesir. Bukti gelar yang digunakan para raja di Samudra Pasai. Mereka menggunakan gelar Al-Malik yang merupakan ciri khas gelar penguasa Mesir dan Arab. Kelemahan dari teori ini yaitu kurangnya bukti arkeologi masif. Belum ditemukan peninggalan fisik seperti nisan atau bangunan dalam jumlah yang besar dari abad ke-7 Masehi. Sifat pemukimannya juga berupa pemukiman yang kecil atau koloni dagang dan belum membentuk struktur kekuasaan yang besar. Dampak dari masuknya Islam ke dalam Nusantara meliputi beberapa bidang, seperti bidang agama dan kepercayaan, bidang politik serta pemerintahan, sosial dan budaya, bahasa dan sastra, serta ekonomi. Kesultanan adalah wilayah, kekuasaan, atau pemerintahan yang dipimpin oleh seorang sultan, yang merupakan raja dengan nuansa Islam, di mana sultan memiliki otoritas tertinggi dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kesultanan Yogyakarta adalah kerajaan Islam di Jawa yang berdiri sejak tahun 1755. Saat ini Kesultanan Yogyakarta merupakan salah satu dari sedikit monarki di Indonesia yang masih memiliki otoritas politik resmi dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia melalui status daerah istimewa Yogyakarta. Sejarah berdirinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Kesultanan ini lahir akibat perpecahan Kerajaan Mataram Islam yang menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Pendirinya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1, Pangeran Mangkubumi, yang juga merancang sendiri arsitektur Keraton Yogyakarta. Kesultanan Surakarta Solo adalah kakak tertua dari Yogyakarta yang juga pecahan dari Mataram Islam. Asal-usul berdirinya berdiri pada tahun 1745 setelah pindah dari Kartasuro, pecah menjadi dua, Solo dan Jogja, lewat Perjanjian Giyanti pada 1755. Pemimpinnya bergelar Sunan atau Susuhan, bukan Sultan. Dulu sempat menjadi daerah istimewa Surakarta pada 1945, namun status istimewanya kembali dihapus pada 1946 karena gejolak politik. Sekarang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Ciri khas budayanya yaitu budaya yang lebih halus dan tenang. Bangunan keraton identik dengan warna biru dan putih. The story is long, the story is grand. How Islam arrived in our beautiful land. I hope you like what I had to say. Thank you for watching and have a great day.